Bagaimana kabar soleh-solehah pada hari ini? Sudah siap belajar bahasa Inggris pada hari ini? Jika sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga kita semua pada hari ini diberikan oleh Allah kemudahan dalam belajarnya. Tapi soleh-solehah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kalimat nominal yang menggunakan negation atau kalimat negatif. Maka pada hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kalimat verbal and kalimat gerund atau kalimat verb ing. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal merupakan kalimat yang diikuti dengan kata kerja setelah subjek. Sekarang Ustadz akan memberitahukan rumus kalimat verbal menggunakan kalimat negatif. Perhatikan ya, subjek. Kemudian setelah subjek, do not atau does not. Nah, do not ini bisa disingkat menjadi don't ya. Kemudian does not bisa disingkat menjadi doesn't ya. Kemudian setelah don't atau doesn't itu verb one. Dan kemudian setelah verb one yaitu objek ya. Jadi rumus verbal menggunakan kalimat negatif itu subjek, kemudian setelah subjek don't atau doesn't, kemudian setelah itu verb one, setelah itu ada objek. Coba perhatikan ya, mana subjek yang bisa menggunakan do dan mana yang bisa menggunakan does ya. Yang bisa menggunakan do itu ada I, you, we, they. Jadi contoh I don't, you don't, we don't, they don't. Nah, jadi yang bisa menggunakan don't atau do itu ada 4 subjek, I, you, we, they. Kemudian yang bisa menggunakan does itu she, he, dan it ya. Contoh, she doesn't, he doesn't, it doesn't. Oke ya, jadi yang bisa menggunakan doesn't atau does itu ada 3, she, he, dan it. Sekarang perhatikan contoh dari kalimat verbal yang menggunakan negatif ya. We don't swim in Purusjaya. We itu subjek, don't nah itu do atau does tadi. Nah, kemudian swim itu verbal atau verb 1 ya. In Purusjaya itu objek. Nah, jadi we don't swim in Purusjaya artinya kami tidak berenang di Purusjaya. Kemudian coba contoh kedua perhatikan. I don't clean a pirates last morning. Oke. I-nya itu ialah subjek. Kemudian don't itu do atau doesn't tadi ya. Kemudian pirates clean itu verb atau kata kerja. Kemudian pirates last morning itu adalah objek. Sekarang perhatikan contoh yang kedua ya. He doesn't write in the class. Artinya dia tidak menulis di kelas. Ya, he-nya itu subjek, doesn't itu do atau does, kemudian write itu verb atau kata kerja, kemudian in the class itu yaitu objek. Kemudian perhatikan contoh yang keempat. The cat doesn't eat this morning. Oke, the cat-nya itu subjek dari it ya.
kemudian doesn't-nya itu do atau does tadi ya. Kemudian eat itu verb atau kata kerja, this morning itu ialah objek. Jadi the cat doesn't eat this morning. Kucing ini tidak makan pagi ini. Sekarang kita akan memasuki materi tentang gerund atau verb ing yang menggunakan kalimat negatif ya. Jadi bedanya dengan verbal dan gerund atau verb ing, ini nanti kata kerjanya itu hanya ditambahkan ing. Nih, contoh rumusnya. Subjek, kemudian ada don't atau doesn't, kemudian verb ing, kemudian objek. Nah, ini bedanya ya. Nah, kata kerjanya tinggal ditambah ing saja. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang perhatikan contoh dari gerund verb ing menggunakan kalimat negatif. Nah, he doesn't writing in the class. He-nya tadi subjek, kemudian doesn't-nya itu do atau doesn't. Nah, kemudian writing ini verb ing, kata kerja menggunakan ing. Nah, kemudian in the class itu objek. Artinya dia tidak sedang menulis di kelas, ya. Nah, perhatikan contoh kedua. The cat doesn't eating this morning. Oke, the cat itu subjek, kemudian doesn't, don't atau doesn't, kemudian eating itu verb ing, this morning itu objek. Maka artinya kucing ini tidak sedang makan pagi ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar tentang kalimat verbal dan kalimat gerund atau verb ing ya. Jadi tadi bedanya kalimat verbal dan kalimat verb ing itu bedanya kalimat verbal itu tidak ada ing ya. Kalau gerund atau verb ing ini ditambah kalimat kerja ditambah ing. Itu ya bedanya. Jadi kalau kalimat verbal ini tidak ditambah ing, kalau kalimat gerund atau verb ing ini kata kerjanya ditambahkan ing. Oke, seperti itu ya, soleh-solehah. Apabila nanti ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ustadz langsung melalui WA ya. Mungkin dengan bundanya atau ayahnya ya. Nanti bisa hubungin Ustadz langsung. Kalau antum semua kurang paham. Nah, kemudian sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan memberikan tugas. Yang pertama, membuat 2 kalimat verbal ya. Membuat 2 kalimat verbal tidak beda dengan contoh yang Ustadz berikan di video ini ya. Nah, kemudian yang kedua, buat kalimat gerund atau verb ing ya. Jadi buat kalimat verbal 2, buat kalimat gerund atau verb ing 2. Oke, itu ya, tugasnya ada 2. Seperti itu ya. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.